Semangat pagi sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Di hari ke-68 ini sahabat semua, saya mengamati bagaimana di keranjang biru saya yang tempat saya mengambil kasgot, lalu saya biarkan selama 1 hari, memberi kesempatan maggot-maggot untuk bisa turun ke dalam kumpulan sisa bahan organik di dalam Mago Box. Nah, saya melihat karena saya meletakkan si keranjangnya ini nempel sama sisa bahan organik yang lainnya, jadi sepertinya maggot-maggot itu tidak semuanya turun ke Mago Box. Jadi ketika saya coba saring lagi gitu ya, itu kayaknya masih banyak aja tuh di maggot-maggot yang ada di dalam keranjang. Artinya mereka tidak berpindah, mungkin karena mepet sehingga ya mereka ya di situ-situ aja gitu ya. Mereka nggak punya ruang untuk terjun dan berpindah tempat dari keranjang menuju Mago Box-nya. Oleh karena itu di dalam kesempatan ini saya melihat sepertinya saya perlu kasih rongga nih, saya perlu kasih jarak supaya kemudian maggotnya turun dan kemudian ya udah dia beredar di Mago Box, tidak kembali lagi ke dalam keranjang. Nah, kalau teman-teman perhatikan di beberapa video ini kan ada tulang sapi tuh yang saya pernah cerita, saya bikin kaldu sapi bone broth gitu ya, untuk kemudian menjadi tambahan protein untuk anak-anak di rumah. Nah, memang tulang sapi ini tidak akan terurai sama maggot ya. Jangankan maggot, ya hewan yang lain aja belum tentu bisa gigit tulang sapi sekuat itu gitu. Tapi ternyata tulang sapi ini bisa saya karyakan, bisa saya gunakan sebagai fondasi. Jadi dia menjadi sebuah alas atau sebuah fondasi untuk membantu keranjang yang berwarna biru ini memiliki ruang ya antara keranjangnya dengan sisa bahan organik yang ada di bawah. Jadi maggot-maggotnya punya kesempatan untuk turun ke bawah keranjang terus jatuh deh gitu ya. Begitu jatuh mereka nggak akan balik lagi ke keranjang, tapi mereka akan langsung ke bawah dan kemudian mengolah sisa bahan organik yang ada di Mago Box, sehingga peluang untuk maggot-maggot yang lain terbawa ke komposter itu akan semakin sedikit. Karena saya melihat ketika maggot itu masuk ke dalam komposter, ada beberapa faktor yang membuat sangat mungkin mereka nggak selamat jadi lalat black soldier fly. Yang pertama, tikus. Jadi komposter saya itu dilubangi tikus, dan tikus-tikus itu suka menggali ke sana, mungkin karena mereka tahu ada maggot-maggot enak di sana gitu ya. Jadi ada kemungkinan mereka nggak selamat di sana. Atau kemudian ketika mereka berhasil menjadi lalat tentara hitam pun, saya melihat di kebun belakang saya itu banyak burung gitu ya. Bisa jadi kemudian mereka lah predator alami dari lalat tentara hitam atau black soldier fly ini. Jadi ketika mereka sudah jadi lalat, wah itu empuk banget itu untuk jadi makanan para burung yang ada di halaman belakang saya gitu. Jadi itulah yang kemudian saya pikir-pikir, daripada mereka terpapar di alam liar, nggak sempat jadi lalat atau sempat jadi lalat tapi berumur tidak panjang sehingga tidak sempat bertelur di wadah adonan yang sudah saya siapkan, mendingan sedapat mungkin, sebanyak mungkin maggot-maggot yang berpotensi yang kira-kira masih bisa saya selamatkan, biarkanlah mereka tetap berada di dalam Mago Box sehingga mereka bisa menjadi prepupa. Prepupanya nanti masuk ke dalam toples, lalu toplesnya kemudian saya amankan di dalam kandang BSF. Itulah siklus yang sedang saya jaga. Semakin banyak tentu diharapkan akan semakin baik. Begitu sahabat semua, sedikit catatan di hari ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai kita ketemu lagi di catatan harian Rumah Hijau Net, belajar mengompos bersama Mago Box di episode yang selanjutnya. Thank you.